Assalamualaikum. Oke guys, kali ini saya membuat cerita tentang hantu gelundung bringis. Kisah ini kisah nyata namun terjadi sekitar 1970-an. Ini sih saya belum lahir. Kisah ini diceritakan oleh ibu saya. Langsung saja ya guys, kita mulai ceritanya. Sebelumnya subscribe dulu. Thank you. Pada waktu saya diceritakan hantu gelundung bringis, keadaan lereng Gunung Merapi masih kampung dan masih banyak pohon-pohon besar, jadi kesan seram bertambah. Apalagi waktu saya kecil, belum ada listrik, suasana seram makin bertambah. Kita kalau habis diceritain hantu gelundung bringis jadi nggak berani tidur sendiri. Kita tidur beramai-ramai, sekeluarga. Hantu gelundung bringis ini mirip hantu kuyang yang ada di Kalimantan. Hanya saja hantu gelundung bringis ini nggak ada usus-ususnya, jadi hanya berbentuk kepala saja dan berguling-guling sambil nyengir. Itu kalau di Jawa diartikan gelundung bringis. Hantu gelundung bringis itu sebenarnya berasal dari pesugihan yang gagal. Jadi pada waktu itu ada salah satu warga yang menggunakan pesugihan hantu gelundung bringis. Ketika warga tersebut menggunakan pesugihan gelundung bringis tanpa diketahui keluarga, bahkan istrinya pun tidak diberitahu, yang berakibat fatal karena pesugihan ini menggunakan sistem semedi, terus melepas kepala dari raga. Dan ketika kepala lepas dari raga, raga tidak boleh dipindahkan walaupun hanya 1 cm ataupun 1 mili. Dikarenakan orang yang memakai pesugihan hantu gelundung bringis tidak memberitahu keluarga dan istri, ketika melakukan ritual melanglang melepas kepala dari raga dan kepalanya lepas melanglang buana mencari harta, istrinya terkejut sangat histeris melihat suaminya sudah tanpa kepala. Karena sangat syoknya tubuh suaminya dibaringkan, akibatnya suaminya pulang dari mencari harta tak bisa kembali ke raganya. Begitu histerisnya istrinya berteriak tengah malam dengan amat kencang dan terbangunlah seluruh warga kampung dan berlari ke rumah warga yang berteriak tadi. Warga pun terkejut ketika melihat suaminya terbujur kaku tanpa kepala. Warga pun riuh dan bingung juga harus berbuat apa. Setelah warga panik beberapa saat, lurah setempat mengambil inisiatif. Semua warga dan keluarga diharap duduk tenang dan dimusyawarahkan secara bersama-sama agar masalah bisa diselesaikan dengan baik. Dari musyawarah tersebut diputuskan warga diminta membaca Yasin, sebagian mencari orang pintar, orang yang memberi dan mengerti dan bisa ilmu gaib. Setelah beberapa saat, dapatlah orang pintar tersebut dengan berdoa dan melihat apa yang terjadi. Orang pintar tersebut mengambil kesimpulan bahwa warga yang hilang kepalanya adalah warga yang menggunakan pesugihan hantu gelundung bringis. Ketika ditanya istrinya yang kepalanya tidak ada itu, apakah sebelum pergi suaminya berpesan sesuatu? Jawab istrinya, tidak, namun istrinya baru ingat dan bercerita bahwa ada salah satu kamar yang tidak boleh dibuka, yaitu kamar yang sekarang suaminya tinggal raganya saja. Lalu kenapa dibuka kamar tadi? Jawabannya, karena lupa tengah malam terbangun melihat suaminya tidak ada, refleks keluar kamar tidur dan tanpa sadar membuka kamar yang terlarang tadi.
sangat berat hati, orang pintar tersebut memberitahu bahwa suaminya telah memakai pesugihan hantu Gelundung Pringis, dan kemungkinan kepala suaminya kembali sangat kecil, karena raga yang sudah bergeser jauh dari pertama suaminya melepas kepala dari raganya. Namun demikian, orang pintar akan terus berusaha sampai 7 hari. Namun apabila 7 hari tidak berhasil, dengan sangat berhati memang harus diakhiri dan dikubur mayatnya tanpa kepala, karena jasadnya pasti sudah membusuk dan pastinya bau. Mendengar itu semua pingsanlah istrinya. Warga yang punya pesugihan hantu Gelundung Pringis, dia tidak menyangka kecerobohannya mengakibatkan suaminya tak akan kembali selamanya. Walaupun harapan kepala suaminya bisa kembali kecil, namun tetap berusaha semaksimal mungkin. Dengan sabarnya semua warga membantu kembalinya kepala Gelundung Pringis dengan cara ada yang berdoa, ada yang keliling kampung mencari Gelundung Pringis, ada yang menunggu raganya Gelundung Pringis dan meletakkan posisi raga seperti semula dengan digeser setiap hari kira-kira 5 mili biar pas posisinya setiap posisi seperti semula. Sampai akhirnya 7 hari pun berlalu, malang tak dapat ditolak, untung pun tak dapat diraih. Kepala Gelundung Pringis pun belum kembali juga. Diperkirakan memang posisi raga sudah berubah, jadi kepalanya Gelundung Pringis benar-benar tidak bisa kembali. Dengan berat hati dan derai air mata, akhirnya raga suaminya Gelundung Pringis dimakamkan tanpa kepala. Dan konon katanya hantu Gelundung Pringis ini masih sering muncul tiap malam Jumat Kliwon, dan katanya juga sering muncul di atas kuburannya. Nah, itu tadi ya guys, cerita hantu Gelundung Pringis. Hanya karena nafsu duniawi yang berlebihan, jadi malah kehilangan segalanya, kebahagiaan keluarga tentunya. Belum lagi siksa neraka telah menanti. Semoga cerita saya ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum, see you, bye-bye.